Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari RPP yang telah saya buat, yaitu mengenai Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara adalah sebuah kerajaan tertua kedua setelah Kerajaan Kutai yang terletak di wilayah Jawa Barat dengan pusat kerajaan di sekitar daerah Bogor. Kerajaan Tarumanagara didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada abad keempat Masehi. Adapun sumber sejarah dari Kerajaan Tarumanagara ini diperoleh dari dua sumber, yaitu yang pertama diperoleh dari sumber dalam negeri dan sumber dari luar negeri. Sumber dalam negeri yaitu berupa 7 buah prasasti yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu prasasti Tiaratan. Prasasti ini ditemukan di kampung Tiaratan. Adapun sumber sejarah dalam negeri dari Kerajaan Tarumanagara yaitu dapat berupa yang pertama prasasti Tiaratan. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Tiaratan dekat Muara Cisadane, Bogor. Prasasti tersebut menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang terdiri dari 4 syair. Dan juga dalam prasasti ini terdapat lukisan semacam laba-laba dan sepasang telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua yaitu prasasti Jambu. Prasasti ini ditemukan di Bukit Koleangkak, tepatnya di perkebunan jambu. Prasasti ini juga menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, serta terdapat gambar telapak kaki yang isinya memuji pemerintahan Raja Mulawarman. Yang ketiga yaitu prasasti Kebun Kopi, ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulang, Bogor. Dalam prasasti ini terdapat lukisan telapak kaki gajah yang disamakan dengan telapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangan Dewa Wisnu. Yang keempat yaitu prasasti Muara Sianten, ditemukan di Bogor, tertulis dalam aksara Ikal dan belum dapat dibaca. Yang kelima yaitu prasasti Pasir Awi, ditemukan di lereng selatan Bukit Pasir Awi, Kabupaten Bogor. Prasasti Pasir Awi Prasasti Pasir Awi ini berisi pahatan gambar dahan dengan ranting dan dedaunan serta buah-buahan, serta gambar sepasang telapak kaki. Yang keenam yaitu prasasti Sidanghiang. Prasasti ini ditemukan di Kampung Lebak di tepi sungai Sidanghiang, Kecamatan Mundul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Isi dari prasasti ini yaitu memuji keberanian. Adapun isi dari prasasti Sidanghiang yaitu mengagungkan keberanian Raja Purnawarman. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Prasasti ini berisi tentang penggalian Sungai Candrabaga oleh Raja Diraja Guru dan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau 12 km oleh Purnawarman pada tahun ke-22 di masa pemerintahannya. Yang selanjutnya yaitu sumber dari luar negeri yang meliputi yang pertama yaitu Berita Fahien. Pada tahun 414 Masehi, dalam bukunya yang berjudul Fakauti menceritakan bahwa di Yepoti hanya sedikit dijumpai orang-orang yang beragama Buddha, yang banyak adalah orang-orang yang beragama Hindu dan sebagian animisme. Yang kedua yaitu Berita Dinasti Sui menceritakan bahwa pada tahun 525 dan 535 adapun raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Tarumanagara yaitu yang pertama Jaya Singawarman, yang kedua yaitu Dharmayawarman, yang ketiga yaitu Purnawarman, yang keempat yaitu Wisnuwarman, yang kelima yaitu Indrawarman, yang keenam yaitu Candrawarman, yang ketujuh yaitu Suryawarman, yang kedelapan yaitu Kertawarman, yang kesembilan yaitu Kudawarman, yang ke-10 yaitu Hariwangsawarman, yang ke-11 yaitu Nagajayawarman, dan yang ke-12 yaitu Linggawarman. Yang selanjutnya yaitu kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Tarumanagara. Adapun kehidupan sosial ekonomi di Kerajaan Tarumanagara yaitu
Yang kedua yaitu berita dinasti Sui menceritakan bahwa pada tahun 528 dan 535 telah datang utusan dari Ptolemy yang terletak di sebelah selatan. Yang ketiga yaitu berita dinasti Tang. Pada tahun 666 dan 669 telah datang utusan dari Ptolemy. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek kehidupan kerajaan Tarumanagara. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, kerajaan Tarumanagara ini pernah dipimpin oleh 12 raja yang pernah memerintah di kerajaan Taruman. Kerajaan kehidupan kebudayaan kerajaan Tarumanagara. Adapun kehidupan kebudayaan di kerajaan Tarumanagara dapat dilihat dari teknik dan cara penulisan huruf-huruf pada prasasti-prasasti yang ditemukan sebagai bukti keberadaan kerajaan Tarumanagara. Maka dapat diketahui dari situ bahwa kehidupan kebudayaan pada masa itu sudah tinggi. Runtuhnya kerajaan Tarumanagara. Tentang kapan keruntuhan kerajaan Tarumanagara tidak dijelaskan dalam prasasti, tetapi dalam sumber berita Cina dan dinasti Tang disebutkan bahwa sesudah tahun 669 Masehi, Ptolemy tidak pernah lagi mengirim utusan ke Cina. Ini berarti Tarumanagara runtuh menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosial ekonomi di kerajaan Tarumanagara. Adapun kehidupan sosial ekonomi masyarakat kerajaan Tarumanagara bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan. Hal ini dapat diketahui dari isi prasasti Tugu yang menceritakan tentang penggalian saluran Gomati yang panjangnya 6.112 tombak atau 12 km dan selesai dikerjakan dalam waktu 21 hari. Selesai penggalian, Raja Purnawarman mengadakan selamatan dengan memberikan hadiah berupa 1.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yang selanjutnya yaitu dalam bidang kehidupan kebudayaan. Dalam kehidupan kebudayaan, masyarakat kerajaan Tarumanagara sudah memiliki kemajuan dalam bidang kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari teknik dan cara pembuatan isi dari prasasti yang terdapat di kerajaan. Selanjutnya yaitu tentang runtuhnya kerajaan Tarumanagara. Adapun keruntuhan kerajaan Tarumanagara tidak dijelaskan dalam prasasti, akan tetapi berdasarkan sumber informasi yang diperoleh dari berita Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan bahwa pada tahun 669 Masehi, Ptolemy tidak pernah lagi mengirim utusan ke Cina. Ini berarti bahwa kerajaan Tarumanagara runtuh menjelang akhir abad ke-7 Masehi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.